ini Pak. Yun. Bismillah.
Al-Imam Ibnu Athaillah itu menasihati kita agar tidak boleh menunda-nunda amal. Ya. Nantilah sholat, nantilah cari ilmu agama, nantilah sedekah, nantilah zikir, nantilah ke masjid, nah itu nggak boleh. Nantilah tobat, nah itu nggak boleh. Ya. Kenapa disebut kebodohan? Kenapa disebut mempengaruhi hati? Disebut kebodohan karena nyawa ini, roh ini kan nggak ada yang tahu selain Allah. Apa ada jaminan dia menunda-nunda amal? Ya, dia bakalan bisa hidup lebih lama lagi. Dia bisa beramal ibadah, dia bisa bertobat, nggak ada jaminan. Kemudian menunda-nunda amal, kata Imam, itu akan mempengaruhi hati. Hati semakin kotor, hati semakin hitam, bahkan hati semakin mati kalau kita menunda-nunda amal. Orang yang menunda-nunda tobat maka semakin menderita, semakin sengsara, semakin nyesak di dada, di hati. Nah, untuk itu tidak boleh menunda-nunda tobat, tidak boleh menunda-nunda amal. Makanya Al-Imam bilang dalam hikmah ini, menunda-nunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Dia kerja. Nah, ketika kerja nantilah ibadah, masih sibuk kerja, tunggu pensiun. Nah, udah pensiun, nantilah ibadah, nanti ke masjid, masih ada cucu, sibuk ngurusin cucu. Udah besar cucunya, udah menikah, nantilah ini masih ada usaha, terus nanti itu kebodohan itu akan mengaruhi hati. Ya, ini hikmah yang kedua. Sekarang kita masuk hikmah yang kedua. Udah dapat semua? Ada yang belum dapat? Ini silakan, materinya ini masih ada. Nanti berkurang pahala saya nanti. Ya. Jadi semakin banyak saya kasih materi ini, semakin banyak pahala. Ini sudah saya bukukan ini kan. Ini hikmah Al-Hikam. Ini ada 9 kitab seperti ini. Nah, Ibu juga begitu, Bu, Pak. Dia kalau sudah sampai hikmah yang ke-25 dibuat seperti ini. Ya, ini Al-Hikam. Kitab Al-Hikam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji dibagikan. Ini wakaf saya materi. Jadi kalau saya meninggal dunia terus mengalir pahalanya ke saya. Ini coba amal jariah. Jangan pelit-pelit. Orang yang pelit-pelit nanti nggak selamat. Dunia akhirat. Baik, hikmah 26. Lihat semuanya materinya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, dalam hikmahnya yang ke-26, jangan Anda meminta kepada Allah supaya dipindah dari suatu hal kepada yang lain, sebab sekiranya Allah menghendakinya, tentu telah memindahkanmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Kita lihat penjelasannya. Apabila kita telah ditetapkan Allah pada suatu hal, apakah sifatnya duniawi seperti berdagang, bertani, dan lain sebagainya, atau agamawi seperti belajar ilmu agama, dalam hal ini kita tidak boleh ada tujuan untuk keluar dari hal keadaan di atas dan lantas menentang hukum waktu sebagai yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita dianjurkan supaya tetap istiqomah pada ketentuan-ketentuan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Bu, jadi Al-Imam menasihati kita, mengajarkan kepada kita, kalau Allah sudah menentukan, mentakdirkan kita di suatu pekerjaan, misalnya berdagang,
bertani, kita tidak boleh berhenti berdagang, kemudian pindah ke bertani. Kita nggak boleh berhenti berdagang, pindah ke menjadi tentara atau polisi. Kita nggak boleh berhenti berdagang menjadi apa? Gubernur. Ini pilkada. Ya. Jadi al-imam menasihati kita, tetap aja kita berdagang. Ya. Jadi kita itu apa yang Allah tentukan. Selanjutnya, hendaklah kita menyerahkan diri kita kepada Allah pada segala kehendak yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian mata hati kita tenang dan kita tidak telah memikirkan segala sesuatu di luar ketentuan yang telah diberikan Allah kepada kita. Jasmania kita tenang dan tidak lelah, juga jiwa kita tidak gelisah dari segala macam perubahan-perubahan dunia dan kesukaran-kesukaran mengatur segala sesuatu yang kita hadapi. Karena itu, semakin mendalam tawakal kita kepada Allah dan penyerahan kita kepada Yang Maha Kuasa, maka segala kesulitan di dalam hidup dan kehidupan ini insya Allah dapat kiranya kita atasi. Tengok nih kata Imam Ibnu Athaillah. Jadi kalau kita tetap aja berdagang, tidak pindah ke usaha lain, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Ya, kita nggak bisa, kita nggak stres, ya, kita nggak akan menderita. Kemudian berikutnya, kita harus melaksanakan hak ubudiyah atau hak kehambalan kita kepada Allah dengan jalan ridho pada segala ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah. Kita selaku hamba Allah yang ditentukan Allah sebagai pedagang misalnya, ketentuan Allah ini harus kita terima dengan ridho, yakni kita senang menerimanya dan kita jalankan pekerjaan kita dengan ajaran-ajaran agama demi melaksanakan hak kehambaan kita kepada Allah. Bu, sebagai hamba, ini kita ini kan hamba, ya kan? Allah ini Tuhan kita. Jadi kalau misalnya Allah menentukan, kalau hambaku, kau hanya berdagang, hai hambaku, kau hanya bertani, ya udah terima dengan ridho ketentuan yang Allah buat sebagai hamba. Yang namanya hamba ini kan kita tidak menentang, tidak boleh menentang atas ketentuan Allah yang Allah buat, menerima atas ketentuan yang Allah buat. Itulah sikap ubudiyah kita kepada Allah, kehambaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita sadar dan paham kita ini hamba, Allah Tuhan kita, ya, Allah yang mengurus, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, kita harus rela, harus ridho apa yang Allah tentukan. Kalau enggak, kita kurang beradab. Selanjutnya, istiqomah pada ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah menjaga diri kita supaya kita tidak memikirkan hal yang lain di luar apa yang sedang kita hadapi. Karena apabila kita tidak istiqomah dan lantas menghendaki ketentuan lain dari ketentuan yang telah diberikan Allah kepada kita, maka seandainya jika Allah memberikan ketentuan lain dari yang telah kita kehendaki, jasmania kita tidak sehat atau jiwa kita tidak tentram. Jadi kita tetap saja dengan istiqomah pada apa yang telah diberikan Allah kepada kita, asal saja tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah demi kesehatan dan keselamatan jiwa kita. Nah ini kata Imam. Jadi istiqomah, ya, terus tetap pada apa yang Allah takdirkan. Berdagang ya berdagang aja, mengajar ya mengajar aja. Tidak keluar dari apa yang Allah sudah tentukan.
jikalau aku meninggalkan semua pekerjaan dan diberikan kepadaku setiap hari 2 buah roti, maka aku akan dapat melepaskan diriku dari kecapean dan keletihan pekerjaan, dan tentulah aku akan menjurus dalam mengerjakan amal ibadah semata-mata. Dan berikutnya halaman 2. Kemudian tiba-tiba dia ditahan oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Maka di dalam penjara itu kepada dia diberikan setiap hari 2 buah roti. Sebulan 2 bulan ia dalam penjara, ia pun berpikir tentang keadaan selanjutnya. Tiba-tiba kemudian dia mendengar suara yang tersembunyi dalam penjara itu berkata, "Sungguhnya engkau telah memohon kepada kami supaya diberikan setiap hari 2 buah roti, tetapi engkau tidak memohon kepada kami kesehatan. Karena itu permohonan kami telah perkenankan sesuai dengan apa yang kamu mohonkan." Setelah mendengar suara itu, ia pun taubat pada Allah, memohon keampunan Allah. Tiba-tiba dengan takdir Allah, pintu penjara dibuka dan dia dikeluarkan. Tengok nih. Jadi kalau Allah sudah menentukan suatu pekerjaan, maka ridho dengan pekerjaan itu, tetap aja dalam pekerjaan itu. Ini ada Alkisah, ya. Ada seorang yang dia ingin tidak bekerja. Nah, kemudian dia ingin setiap hari diberikan roti, 2 buah roti. Ini roti ini, alhamdulillah. Ya, dia enggak mau menerima ketentuan Allah yang bekerja itu. Dia kepingin ibadah aja. Nah, satu kali dia dimasukkan ke penjara. Kemudian ada suara yang mengatakan, ini yang kamu mohonkan, yang kamu minta, kamu tidak bekerja dan diberikan roti. Dalam penjara itu dia diberikan roti. Akhirnya dia bertobat kepada Allah dan dia tidak mau lagi menentang ketentuan Allah. Dia ridho pada ketentuan Allah. Akhirnya dia dikeluarkan dari penjara. Ini akibat dia tidak ridho pada ketentuan Allah. Jadi kalau kita berdagang, udahlah ridho, kita berdagang aja. Kalau kita bertani, udahlah kita bertani aja, ridho. Kalau kita sakit, ridhonya udah kita sakit aja, gak usah minta sembuh. Kalau kita miskin, udah kita miskin aja, gak usah minta kaya. Ridho pada ketentuan Allah. Masya Allah, tenang hati itu, tentram batin itu. Kalau kita berdagang, kita ridho. Tapi kalau berdagang membuat kita susah ibadah, membuat kita mau nggak mau kita korupsi, maka kita pindah ke pedagang lain. Itu dia. Itu tanda Allah memindahkan kita dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi kalau kita dengan berdagang, ya, bertani, kemudian kita bisa beramal ibadah, kemudian hati kita tenang, tentram, ya, udah bertani aja, berdagang aja. Sama halnya kalau kita sakit. Kalau kita sakit jangan minta sembuh. Ada nggak jaminan kalau kita sembuh sehat, kita semakin dekat dan bisa beramal ibadah, semakin bagus ibadah kita? Ada jaminan? Nggak ada. Tetapi kalau sakit kita membuat kita susah ibadah, membuat kita tuh jauh dari Allah, maka minta sembuh. Gitu dia kajian. Berapa banyak orang ditimpa musibah sakit, dia semakin dekat dan mengenal Allah. Betul? Kalau kita miskin, jangan minta kaya. Ada nggak jaminan ketika kita nanti kaya, kita akan taat ibadah, kita bisa ibadah? Ada jaminan? Ada nggak jaminan kalau kita nanti kaya, bagus doa kita, rajin kita ke masjid? Ada jaminan? Tidak ada. Contohnya sahabat, dia miskin, sholatnya itu pakainya ganti-ganti. Ketika miskin rajin dia ke masjid. Setelah dia minta didoakan sama Rasul, ya Rasul tolong doakan aku. Dia nggak mau menerima ketentuan Allah, dia miskin. Rasul mendoakan dia kaya. Dan setelah dia kaya, dia jarang ke masjid dan bahkan pelit, bakhil mengeluarkan zakat. Dan ini contoh.
Kecuali miskin kita itu membuat kita itu susah ibadah. Lalu kita minta kepada Allah untuk diberikan kemurahan rezeki sehingga bisa beramal ibadah. Kalau enggak udah ridha pada ketentuan Allah, jangan sok tahu. Kalau berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat buruk bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk. Kita benci sesuatu padahal itu amat baik. Kita benci sakit padahal sakit itu baik untuk kita. Kita benci miskin padahal miskin itu baik untuk kita. Kita benci berdagang padahal berdagang itu baik untuk kita. Jangan sok tahu ya. Pasrah tawakal serah kepada Allah. Tenang hati kita, tenang jiwa kita. Setan menjauh, nafsu itu jinak terkekang. Kalau kita pasrah tawakal, semua yang Allah buat, semua yang Allah tentukan pasti baik. Yang buruk kalau kita tidak menerima ketentuan yang Allah takdirkan, itu yang buruk. Menganggap apa yang Allah takdirkan itu buruk untuk kita. Berikutnya Bu. Dari kejadian ini kita ambil pengertian bahwa kita hendaknya berlaku adab dan sopan santun kepada Allah. Jangan kita bermohon kepada Allah supaya Allah mengeluarkan kita dari sesuatu yang telah ditentukan Allah pada kita, untuk supaya Allah menjadikan kita pada suatu ketentuan yang lain. Tengok kan, beradab kepada Allah. Jangan kita minta keluar, jangan kita minta pindah pekerjaan, jangan kita minta sehat kalau sakit, jangan kita minta kaya kalau miskin. Itu kurang beradab itu. Itu nafsu, itu sekali lagi nafsu menggugah kita untuk keluar dari keadaan yang sudah Allah tentukan. Nafsu nggak suka miskin, nafsu nggak suka kaya, nafsu nggak suka miskin, nafsu nggak suka sakit. Nafsu enaknya, nafsu sukanya senang-senang, poya-poya, kelapangan, kebahagiaan, tidak ibadah, itu nafsu suka. Tidak taat, itu nafsu suka. Berikutnya, hal keadaan ini tidak dibolehkan apabila ketentuan yang telah diberikan Allah kepada kita sesuai dengan ajaran agama. Karena itu kita harus bersabar pada apa yang telah diberikan Allah. Karena apabila kita tidak sabar dan Tuhan mengabulkan apa yang kita kehendaki, karena menurut kehendak kita, pada tercapai cita-cita itu kita kaya dan tenang, tetapi rupanya kita lebih celaka dan mendapat kesukaran di sana sini, bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik kita dan ketentraman jiwa. Tentulah hal keadaan ini tidak kita kehendaki. Tengok, kalau kita minta pindah dari berdagang ke bertani, ya, yang tadinya kita berdagang hati kita tenang, kemudian pindah ke bertani, ya, dalam bertani itu membuat kita susah ibadah, hati kita agak tenang dan agak tentram. Kemudian berikutnya, apabila keadaan kita pada apa yang kita hadapi di dalam hidup dan kehidupan kita tidak sesuai dengan ajaran agama, maka wajib atas kita keluar dengan cepat dari hal keadaan yang bertentangan dengan agama. Di samping bermohon kepada Allah supaya usaha kita itu berhasil dan betul-betul dikeluarkan oleh Allah dengan izinnya dari ketentuan yang tidak baik itu sesuai dengan keridhaannya. Nah, ini sebaliknya, bila kita kerja di kantor, kemudian kita mau nggak mau kita korupsi, kita makan makanan yang haram, kita susah ibadah. Nah, dalam hal keadaan itu maka pindahlah kita dari kerja di kantor itu ke bertani, ke berdagang. Nah, ini pengecualian. Paham Bu? Tapi kalau kita kerja di kantor, kita bisa ibadah, tenang hati kita bisa beramal ma'ruf, saling menasehati, kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah. Tetap aja kerja di kantor, jangan pindah ke bertani atau berdagang. Biar Allah yang memindahkan dari keadaan kita yang awal ke keadaan kita yang lain. Bagaimana ciri-ciri Allah memindahkan? Ciri-ciri Allah memindahkan kita susah beramal ibadah di kantor itu, mau nggak mau kita terjerat kepada korupsi. Nah, itu ciri
boleh mendikte Allah, tetapi kita harus beradab kepada Allah dengan mendahulukan keridhaan Allah dan kehendak kita sebagai hamba-Nya. Tidak boleh mendikte Allah, mengatur Allah. Ya, Allah tentukan kita berdagang, kita atur, kita pindah ke pekerjaan lain, itu kurang beradab. Dengan demikian Allah akan memberikan jalan keluar yang baik menurut kehendak Allah, dan kita tetap pada ketentuan Allah yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan keridhaan Allah dan tidak menyalahi ajaran-ajaran agama. Sedangkan di samping itu segala maksud cita-cita kita yang baik disampaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dengan menerima secara ikhlas dan ridho pada ketentuan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah Allah akan memberikan faedah-faedah yang terkumpul padanya dan juga nikmat di mana kita bahagia karenanya. Jadi kalau kita ridho, kalau kita ikhlas, kalau kita menerima atas ketentuan yang Allah buat, berdagang, kita menerima berdagang, kita miskin, kita menerima kita miskin, kita sakit, kita menerima kita sakit, ya Allah akan memberikan karunia-karunia yang lebih banyak, anugerah-anugerahnya yang lebih banyak. Allah akan membuat hati kita tenang, batin kita tenang. Allah akan merahmati kita. Ya. Syaratnya kita ridho. Baik, yang ketiga. Mengenai ini ada suatu riwayat tentang sang sufi Sa'ad bin Abdullah At-Tustari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ia berkata, tatkala mereka menyerahkan saya bekerja di suatu kantor, maka saya pun bekerja sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah diserahkan kepada saya. Dalam saya mengerjakan tugas, terjadilah kontradiksi antara hati dan pekerjaan saya. Apabila hati saya bermuraqabah kepada Allah, muraqabah artinya melihat Allah dalam maqam ihsan, maka terjadilah kesalahan-kesalahan pada pekerjaan saya. Dan jika saya memfokuskan perhatian saya pada pekerjaan, maka sia-sialah hati saya karena lupa kepada Allah. Kemudian saya bermohon kepada Allah supaya Allah mengumpulkan antara keduanya, yaitu muraqabah, yakni hati tidak lalai pada Allah, sedangkan pekerjaan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian Allah memperkenankan permohonan saya dan akan sempurna keduanya. Tengok ini ulama besar seorang sufi, Sa'ad bin Abdullah At-Tustari. Ya, jadi ketika dia bekerja di kantor, nah dia ingin supaya dia terus muraqabah dalam bekerja itu, merasa diawasi, merasa ditatap, merasa dilihat oleh Allah. Ya. Nah, kemudian nggak bisa itu dia lakukan. Kemudian hatinya merasa kebersamaan bersama Allah, merasa kehadiran Allah hatinya. Nggak bisa itu dia lakukan. Setiap dia muraqabah seperti itu, rusak pekerjaannya. Kalau itu nggak dilakukan, dia hanya bekerja tanpa hatinya merasa bersama Allah, tanpa hatinya muraqabah, merasa diawasi, dilihat oleh Allah, sia-sia pekerjaannya. Akhirnya dia menyerahkan semuanya kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, dalam aku bekerja ini ya Allah, mudahkan aku supaya bisa muraqabah, merasa diawasi, ditatap oleh-Mu ya Allah, dan hatiku merasakan kehadiran-Mu ya Allah. Di samping itu aku juga bisa mengerjakan pekerjaan-Mu ya Allah. Akhirnya dia dapatkan dua. Yang pertama, ketika dia bekerja di kantor, dia muraqabah, merasa diawasi, ditatap oleh Allah, hatinya merasa kehadiran Allah. Yang kedua, dia mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dia itu bisa dilaksanakan olehnya dengan baik dan benar. Nah, ini karena dia itu pasrah, tawakal, berserah kepada Allah dan minta kepada Allah. Makanya kita jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan mengatur dengan nafsu kita. Ini tengok Abdullah At-Tustari. Begitu juga kalau misalnya kita berdagang, minta kepada Allah, ya, agar kita dimudahkan taat, dimudahkan ibadah, berkah dagang kita. Kalau kita sakit begitu juga minta kepada Allah, agar sakit kita itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Nah, itu yang diminta.
bukan supaya sembuh. Itu nafsu. Agar sakit itu sebagai penggugur kafarat dosa-dosa kita. Ya. Kemudian berikutnya, di antara etika seorang arif mengenal Allah adalah merasa cukup dengan ilmu Allah dan merasa terjamin oleh Allah. Jika ditetapkan oleh Allah untuk berada dalam suatu keadaan, maka jangan meremehkannya dan meminta keluar pada keadaan lain. Tengok di kata 5. Sebab jika Allah berkehendak untuk mengeluarkannya dari keadaan itu dan menetapkan keadaan yang lain, pasti Dia akan menetapkannya tanpa ada permintaan atau tanpa Dia sendiri berusaha keluar. Tapi hendaklah dia tetap dalam keadaan yang ditetapkan Allah untuknya, sehingga Dialah yang akan mengatur untuk mengeluarkannya sebagaimana Dia telah memasukkannya. Tengok, kalau kita berdagang, udah berdagang aja, jangan minta keluar dari berdagang, jangan minta pindah ke usaha lain. Nanti biar Allah sendiri yang mengeluarkan kita dari berdagang ke bertani misalnya. Kalau kita sakit, udah sakit aja, jangan minta sembuh. Nanti Allah sendiri yang menyembuhkan dari kita sakit menjadi sembuh. Bagi Allah itu nggak sulit. Nafsu kita beranggapan kalau kita sembuh itu baiklah untuk kita, betul Bu? Ya kan? Itu nafsu itu. Nafsu kita beranggapan kalau kita kaya baiklah untuk kita. Itu nafsu. Nafsu itu nggak suka kita berpayah-payah cari duit, cari makan kalau kita miskin. Itu nafsu itu nggak suka. Jangan sok tahu. Kemudian berikutnya, Allah berfirman dalam surah Isra ayat 80, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah, ini dia. Tengok nih kata Allah. Ya Tuhanku, masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar. Quran surah Isra ayat 80. Ini dalilnya. Masukkanlah aku pada masuk pada tempat yang benar. Biar Allah sendiri yang memasukkan kita, yang memindahkan kita dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Jangan kita pindah dengan nafsu kita. Kalau itu yang kita lakukan, hati kita nggak tenang, stres, sengsara, menderita. Karena kita pindah dari keadaan, bukan Allah yang memindahkan, tapi dengan nafsu kita. Nafsu itu tabiat watak karakternya itu buruk, kecuali nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajib Al-Hasani, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Seorang arif yang mengenal Allah, jika ia membujang, belum punya pasangan, maka dia tidak berangan-angan untuk menikah. Tengok, jemaah saya banyak kali, Ustaz, tolong carikan jodoh kepada saya, Ustaz. Saya belum menikah, Ustaz. Alah, sibuk kali cari jodoh, sibuk kali kawin. Aduh, ini tengok nih, kalau orang sudah kenal Allah, kalau dia belum menikah, dia nggak minta supaya menikah, udah dia pasrah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau dia janda, cuma saya juga banyak yang janda, dia nggak minta supaya cari suami. Kalau dia duda, senyum bapak ini, dia nggak minta supaya dicari janda. Ya, kadang sok tahu, menganggap kalau dia punya jodoh, punya pasangan, dia semakin tenang ibadah. Boleh jadi kalau dia punya suami, makin susah ibadah, betul kan Bu? Ya kan Bu? Ya kan? Ya Pak Haji? Boleh jadi kalau dia punya istri nanti, dia semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena cintanya beralih dari cinta kepada Allah kepada cinta kepada suami dan istri. Betul? Betul nggak Bu? Jadi masa sok tahu lah, menganggap kalau misalnya sudah menikah itu akan semakin baik, semakin bagus, semakin taat, semakin cinta kepada Allah. Masya Allah, semakin dekat kepada Allah. Ini kalau orang alim ini, orang yang mengenal Allah ini, dia pasrah pada ketentuan Allah. Bukan berarti dia nggak usaha, dia usaha, tapi dia tidak bergantung bersandar kepada usahanya. Dia bergantung bersandar kepada Allah, kepada karunia-Nya, kepada rahmat-Nya, bukan kepada nafsunya. Menganggap apa yang dia usahakan itu baik, padahal buruk. Kita ini kadang sok tahu, betul kan Bu? Menganggap apa yang kita inginkan itu baik. Aduh, kalau aku punya jodoh, la ilaha illallah.
Tapi saya nggak bilang sama jemaah saya, ibu aja berjodoh, kawin aja kau. Saya nggak bilang begitu. Ya sabar ya bu ya, sabar ya pak ya, saya bilang. Nah, insya Allah nanti kalau ada jodoh saya kabari. Insya Allah ya. Tengok lagi bu, lihat lagi bu. Jika ia membujang tadi kan, maka dia tidak berangan-angan tidak untuk menikah. Jika dia telah menikah, dia tidak berangan-angan untuk bercerai. Tengok, jemaah saya juga begitu. Baru-baru ini juga ada jemaah saya minta bercerai, minta pisah sama istrinya. Ya. Berangan-angan untuk bercerai. Memangnya kalau sudah bercerai, nggak ada istri itu baik, nggak ada suami itu baik. Itulah nafsu itu tadi, sok tahu menganggap perceraian itu baik, padahal perceraian itu buruk. Allah benci kepada orang yang bercerai, betul bu? Allah nggak suka sama orang yang bercerai, sama yang bisa, tapi dibolehkan. Kemudian berikutnya, jika telah menikah, dia tidak berangan-angan untuk bercerai. Jika miskin, tengok ibu, fakir miskin. Jika miskin, dia tidak berangan-angan untuk menjadi kaya. Ya, seandainya aku punya banyak uang, banyak mobil, banyak harta, pangkat, jabatan, tidak berangan-angan. Dia ridho atas ketentuan yang Allah buat. Masya Allah. Tengok itu. Tenang hati kita, tentram batin kita. Setan menjauh, nafsu jinak terkekang. Kita nggak gelisah, kita nggak akan korupsi, nggak akan tamak, nggak akan rakus kepada harta orang lain. Kemudian berikutnya, jika sempit, nih dapat kesulitan hidup, dia tidak berangan-angan menjadi lapang. Jika lapang, dia tidak berangan-angan menjadi sempit. Jika kuat, dia tidak berangan-angan menjadi lemah. Jika lemah, dia tidak berangan-angan menjadi kuat. Jika sedang menetap di suatu daerah, dia tidak berangan-angan berpergian. Jika berpergian, dia tidak berangan-angan menetap suatu daerah. Demikian seterusnya, dia melihat apa yang dibuat oleh Allah padanya. Tengok bu, tolong garis bawah ini. Dia melihat mata hatinya, melihat apa yang Allah buat sama dirinya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Allah sudah buat seperti itu, sanggup kita menolak kita sebagai hamba? Sanggup bu? Kita dikasih makan, diurus, dihidupkan, dimatikan, digerakkan, nggak tahu diri kita. Kalau kita menentang ketentuan Allah, kurang beradab kita sebagai hambanya, dan tidak melihat apa yang diperbuat oleh dirinya. Bahkan dia seperti mayat. Tengok bu, dia seperti mayat yang berada di hadapan orang yang memandikan, atau seperti pena di antara jari jemari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Kita nggak ada pilihan. Ya, semuanya Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang buat. Suka-suka Allah. Jangan kita menentang ketentuan Allah dengan tidak ridho, nggak ikhlas. Stres kita, menderita kita. Kemudian dalam ayat yang lain, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila Allah kehendaki. Quran surah Al-Insan ayat 30. Coba bu, kita seperti kayak mayat yang dimandikan. Kalau mayat itu gimana bu, pak? Diam aja dia kan? Dia dimiringkan ke kanan, dia ke kanan. Dia dimiringkan ke kiri, dia ke kiri. Betul kan? Ada nggak dia menentang? Jangan ke kanan lah, kiri aja. Ini ada bisol ini. Bisa begitu mayat? Nggak bisa. Nah kita ketika miskin, Allah buat miskin. Jangan miskin lah ya Allah. Aku mau kaya ya Allah. Ketika sakit kita dibuat sakit sama Allah. Aku nggak mau sakit ya Allah. Aku mau sehat ya Allah. Menentang kita. Nggak bisa begitu. Allahu Akbar. Kurang beradab. Allah maunya gini, kita maunya gitu, kan berlawanan, nggak tenang hati kita. Terakhir yang keempat, terakhir ya betul, sampai 4 halaman. Biasanya 3 ini tambahan.
Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, semoga Allah merahmati dan meridainya, wahai Daud, engkau menginginkan dan aku juga menginginkan jika engkau pasrah padaku dengan apa yang aku inginkan, aku pasti memberimu apa yang kau inginkan. Dan jika engkau tidak pasrah padaku dengan apa yang aku inginkan, maka aku akan membuatmu letih dalam apa yang kamu inginkan. Tengok Bu, ya, kalau kita nggak pasrah, nggak berserah kepada apa yang Allah inginkan, capek kita, lelah kita, udah pasrah. Kemudian berikutnya Syahman Al-Yamani, semoga Allah merahmati dan meridainya, ketika ditanya oleh sahabatnya tentang hakikat kewalian, ia berkata, hakikat kewalian adalah jika ia duduk di tempat yang teduh, maka nafsunya tidak ingin duduk di bawah sinar matahari. Dan jika ia duduk di bawah sinar matahari, nafsunya tidak ingin duduk di tempat yang teduh. Semuanya itu dibarengi dengan usaha, bukan ada dengan sendirinya. Kemudian berikutnya Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, di antara ciri seorang wali paripurna, wali-wali Allah adalah dia tidak membutuhkan sesuatu pun selain yang telah ditetapkan oleh Tuhannya di waktu itu. Dia tidak punya keinginan kecuali pada apa yang datang dari ketetapan takdir, dan nafsunya tidak menginginkan yang lain selain apa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian berikutnya, apabila seorang dalam suatu keadaan dan tidak sesuai dengan keadaannya, maka tidaklah patut dia keluar dari keadaannya itu dengan keinginan sendiri, keinginan nafsunya. Itu namanya mendikte atas Allah, kecuali keadaannya itu tidak diridhoi oleh Allah atau keadaannya itu mencegahnya dari kewajiban beribadah kepada Allah. Maka boleh dia minta kepada Allah agar keluar dari keadaan yang demikian itu. Maka itu merupakan tanda palingnya hamba kepada Allah. Tanda kita mengenal Allah, Bu. Dan ketika Allah menentukan kita, ketika kita dalam suatu keadaan pekerjaan atau sakit, kemudian kita nggak bisa ibadah, nah baru kita minta kepada Allah keluar dari keadaan itu namanya berada. Jangan kita keluar dengan nafsu kita. Kemudian berikutnya, bila seorang tidak mempunyai pasangan, ia tidak minta kepada Allah agar diberi jodoh, bahkan ia bersikap dengan adab yang baik kepada Allah, yaitu menerima dengan ridho dan sabar atas ketentuan Allah. Dan ini merupakan pilihan Allah yang terbaik. Ini tanda orang yang mengenal Allah dengan baik. Kecuali, perhatikan Bu, kecuali orang yang nggak punya jodoh, yang nggak punya istri, yang nggak punya suami, ini kecuali, ya, kesendiriannya mengganggu ibadahnya kepada Allah. Itu dia. Udah, contohnya godaan-godaan syahwat yang terus menerus sehingga membuat ibadahnya tidak khusyuk, maka ia boleh minta kepada Allah agar diberi pasangan hidup. Itu dia, Bu. Jadi kalau misalnya kesendirian dia itu membuat dia susah ibadah, syahwatnya itu memuncak, nafsunya itu kuat dalam hal seks, itu boleh dia minta kepada Allah. Ya Allah, kesendirianku ini ya Allah membuat aku susah ibadah. Ya, syahwatku kuat kali ya Allah. Kalau memang perempuan, kuat kali aku ya Allah, ingin ya Allah. Tolong ya Allah, beri aku jodoh. Itu baru boleh dia minta jodoh. Kalau enggak, udah pasrahkan semuanya kepada Allah, berserah kepada maunya Allah. Yang terakhir, jam 6 lewat. Apabila ia dalam keadaan miskin, perhatikan Bu, ia tidak minta kaya kepada Allah, ia terima kemiskinan dengan ridho, dan ia anggap inilah pilihan Allah yang baik, yang terbaik menjadi orang miskin, maka ia termasuk orang yang mengenal Allah. Kecuali, perhatikan Bu, kecuali apabila kemiskinan, kefakiran itu membuat ia terganggu ibadahnya kepada Allah, maka di saat itu ia bisa minta kepada Allah untuk dipindah dari miskin menjadi kaya. Tengok, kalau sahabat ibadahnya nggak terganggu, tapi dia nafsu dia, maka dia minta doakan ya Allah, ya Rasul, tolong doakan aku supaya aku kaya. Dia dikasih kambing sama Rasul, ya, bolak-balik dia minta kepada Rasul didoakan supaya kaya. Ya. Padahal ibadahnya ketika miskin dia taat. Ya. Ini karena nafsu dia itu, dia sok tahu. Kemudian berikutnya, apabila dia sakit, tengok lagi Bu, sakit dan bisa menjalankan ibadah kepada Allah, ia tidak minta sehat kepada Allah. Ini petanda hamba yang mengenal Allah. Tetapi bila sakitnya sampai mengganggu ibadahnya kepada Allah, menuntut ilmunya, maka ia minta kepada Allah untuk sembuh. Itu dia.
Kalau kita sakit, membuat sakit kita, payah kita ibadah, minta kita sehat. Kalau kita masih bisa ibadah, nggak bisa berdiri kita duduk, betul. Nggak bisa duduk kita berbaring, betul. Udah sakit aja udah, jangan minta sehat. Ridho pada ketentuan Allah. Ya, kadang bu, ya terkadang ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan amal ibadah, ya Pak Haji. Tapi terhapusnya dosa dengan apa? Dengan diberikan musibah sakit. Makanya jangan sok tahu. Kemudian yang terakhir, jadi bila